Bayangkan ini, Anda berada di putaran terakhir sebuah maraton panjang. Anda telah menempuh perjalanan jauh melalui pengorbanan, sukacita, dan rintangan yang tak terhitung jumlahnya. Dan sekarang Anda berada di titik di mana setiap langkah sangat berarti, di mana satu langkah yang salah bisa membuat Anda membayar mahal. Dan tepat pada saat itu, seseorang muncul mencoba menghalangi jalan Anda. Seorang saudara, pasangan, teman, bahkan mungkin seorang tetangga. Tentu saja tidak. Mari kita jujur. Pada tahap kehidupan Anda saat ini, hal terakhir yang Anda butuhkan adalah menanggung beban tuntutan orang lain. Anda di sini bukan untuk menjadi penjaga pantai bagi siapapun, atau mengorbankan kedamaian Anda demi janji-janji kosong atau rasa bersalah yang sejak awal bukan milik Anda. Ini hidup Anda, bukan hidup mereka. Mari kita perjelas. Ada orang-orang yang meminta hal-hal yang seharusnya tidak pernah mereka minta, hal-hal yang mencuri waktu Anda, energi Anda, bahkan ketenangan pikiran Anda. Itu adalah pukulan telak bagi kebahagiaan Anda, dan itu tidak bisa dibiarkan. Pernahkah Anda merasa seperti itu? Seperti ATM emosional atau lebih buruk lagi, seperti Anda sedang mendayung perahu yang tenggelam sementara semua orang hanya menonton. Ingat, kami di sini untuk membuka mata Anda dan mengatakan hal-hal yang tidak berani dikatakan orang lain. Dalam video ini, kita akan membahas 5 hal yang seharusnya tidak pernah diminta siapapun dari Anda pada titik ini dalam hidup Anda. Karena apapun yang merampas kedamaian Anda sama sekali tidak sepadan. Jadi, tetaplah bersama kami sampai akhir. Ini mungkin saja pertanda yang Anda butuhkan untuk menutup pintu-pintu yang seharusnya tidak pernah Anda buka sejak awal. Salah satunya adalah diminta untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang bukan milik Anda. Berapa kali Anda mengatakan ya pada sesuatu yang Anda tahu betul itu bukan masalah Anda, terlalu sering bukan? Dan yang terburuk, Anda baru menyadarinya saat Anda sudah memikul beban yang sejak awal bukan milik Anda. Kisah-kisah ini seringkali dimulai dengan bantuan kecil, sedikit pertolongan sekali ini saja atau keadaan darurat, dan tiba-tiba Anda terjebak dalam rantai yang menarik Anda lebih dalam tanpa Anda sadari. Apa yang dimulai sebagai dukungan berubah menjadi pilar yang menopang segalanya, dan semakin lama berlangsung, semakin sulit untuk melepaskannya. Coba pikirkan, apa yang terjadi jika seutas tali terus ditarik padahal sudah usang? Tali itu akan putus, dan tali itu adalah Anda. Anda dimanfaatkan seperti tali penyelamat, dan sekarang mereka berharap Anda bisa membuat perahu yang seharusnya sudah berlayar sendiri, sejak lama tetap terapung. Tapi Anda bukan tali penyelamat, dan Anda tidak harus menjadi seperti itu, karena yang dipertaruhkan di sini bukan hanya waktu atau uang Anda. Ini adalah kedamaian Anda, kesehatan emosional Anda, dan hidup Anda. Meminta Anda untuk mengambil apa yang bukan milik Anda, sama seperti memberi Anda beban berat dan pergi begitu saja. Berharap Anda akan menanganinya, dan Anda, karena cinta, membawanya karena Anda ingin membantu, karena Anda tidak ingin dianggap egois. Tapi biar saya beritahu sesuatu, itu bukan bantuan. Itu adalah penindasan. Anda telah melakukan bagian Anda telah membesarkan, bekerja, memberi, mencintai, dan berkorban lebih dari yang bisa dibayangkan siapapun. Jadi, mengapa terus berpegang pada apa yang sejak awal bukan milik Anda? Pikirkan tentang itu. Anda bukan bank, tetapi orang-orang meminta uang. Anda bukan pengasuh anak, tetapi mereka meninggalkan cucu-cucu bersama Anda, seolah-olah tugas Anda untuk membesarkan mereka lagi. Anda bukan perawat, tetapi mereka berharap Anda merawat semua orang seolah-olah itu adalah kewajiban Anda, tanpa pernah bertanya bagaimana perasaan Anda. Dan jika Anda mengatakan tidak, jika Anda mengatakan tidak bisa atau tidak mau, tiba-tiba Anda menjadi orang jahat, dihakimi, dikritik, dibuat merasa bersalah. Tapi siapa yang menghakimi mereka karena menempatkan Anda di posisi itu? Kenyataannya adalah banyak orang memanfaatkan cinta dan rasa tanggung jawab Anda. Mereka melihat Anda sebagai sumber daya, bukan sebagai manusia. Dan itu menyakitkan karena Anda memberikan segalanya, dan sebagai balasannya Anda mendapatkan sedikit atau tidak sama sekali, hanya lebih banyak tuntutan, lebih banyak kesalahan, dan harapan bahwa Anda akan terus memberi tanpa pernah memikirkan diri sendiri. Itu tidak bisa dimaafkan. Ini seperti menjadi payung yang dituju semua orang saat hujan mulai turun. Tapi begitu badai berlalu, Anda ditinggalkan di sana basah kuyup dan terlupakan sementara semua orang melanjutkan hidup mereka. Berapa kali lagi Anda akan membiarkan diri Anda dimanfaatkan seperti itu? Biar saya beritahu sesuatu yang penting. Ini bukan cinta.
Ini adalah kekerasan emosional, dan tidak peduli apakah itu datang dari anak, saudara, atau teman. Jika orang-orang membebani Anda dengan hal-hal yang bukan untuk Anda pikul, mencuri kedamaian Anda tidak harus menerimanya. Anda tidak perlu mengatakan ya, hanya karena sulit untuk mengatakan tidak. Ketika seseorang meminta dengan air mata, kata-kata manis, atau pemerasan emosional yang disamarkan sebagai kasih sayang, saat itulah Anda perlu bertanya pada diri sendiri, mengapa saya harus membayar harga untuk kesalahan mereka? Ini bukan tentang menjadi egois, ini tentang rasa hormat, dan rasa hormat dimulai dari diri Anda sendiri. Jika Anda tidak menetapkan batasan, tidak akan ada yang melakukannya untuk Anda. Terus menerima beban yang bukan milik Anda, hanya akan membuat Anda lelah, frustrasi, dan tidak terlihat. Dan itu adalah kesalahan yang tidak bisa Anda biarkan. Hidup ini singkat, dan pada tahap ini, Anda berhak menjalaninya dengan damai. Anda berhak mendapatkan waktu untuk diri sendiri, untuk menikmati apa yang telah Anda bangun, untuk beristirahat, untuk melakukan apa yang selalu Anda impikan, bukan untuk memadamkan api yang dimulai orang lain, atau menjadi sistem pendukung bagi orang-orang yang menolak untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri. Buka mata Anda. Jika Anda merasa seperti tahanan dari tanggung jawab orang lain, inilah saatnya untuk memutuskan rantai itu. Ini bukan tentang menawarkan bantuan di saat-saat sulit. Ini tentang membawa beban yang sejak awal bukan milik Anda. Dan biar saya perjelas, ini adalah salah satu keputusan yang berteriak, jangan lakukan itu. Berhentilah menyeret rasa bersalah dan utang emosional milik orang lain. Hidup tidak menunggu, dan apa yang Anda abaikan hari ini akan terasa lebih berat esok hari. Tanyakan lagi pada diri Anda, mengapa Anda membawa semua ini? Dan jika Anda tidak dapat menemukan alasan yang baik, inilah saatnya untuk melepaskannya. Karena tidak ada yang akan merawat Anda lebih baik daripada Anda merawat diri sendiri. Mari kita bicarakan satu contoh umum. Diminta untuk meminjamkan uang, kecuali jika itu benar-benar keadaan darurat, jangan pernah mempertimbangkannya. Bayangkan ini, Anda sedang menikmati kopi pagi Anda, menatap keluar jendela, menikmati saat-saat damai, dan tiba-tiba telepon Anda berdering. Itu seseorang yang dekat dengan Anda. Mungkin seorang anak, saudara, kerabat, atau bahkan teman lama. Itu saja sudah terasa aneh karena Anda jarang sekali ditelepon. Dan ketika Anda mengangkatnya, Anda sadar mereka tidak menelepon untuk menanyakan kabar Anda. Mereka menelepon untuk meminta uang. Dan kita tidak sedang membicarakan bantuan sekali saja. Ini dimulai sebagai pinjaman sementara dan perlahan menjadi lubang tanpa dasar. Beginilah sebuah cerita dimulai yang tidak ingin dijalani oleh siapapun. Apa yang tampak seperti tindakan kebaikan sederhana bisa berubah menjadi salah satu keputusan terburuk dalam hidup Anda. Meminjamkan uang pada tahap kehidupan Anda ini seperti menyerahkan kunci rumah Anda dan berharap kunci itu kembali tanpa tersentuh. Tapi berapa kali Anda mendengar cerita di mana itu tidak terjadi? Ini menyedihkan, tapi itulah kenyataannya. Begitu Anda meminjamkan uang, Anda seringkali menyerahkan ketenangan pikiran Anda, stabilitas emosional Anda, dan terkadang bahkan kepercayaan Anda. Sebuah pukulan telak bagi kebahagiaan Anda. Inilah saatnya dalam hidup Anda di mana setelah bekerja keras begitu lama, Anda seharusnya menikmati ketenangan yang telah Anda perjuangkan, bukan mempertaruhkannya. Meminjamkan uang sekarang bisa menjadi salah satu pilihan paling mahal yang pernah Anda buat. Ini bukan keegoisan. Ini adalah harga diri, karena apa yang tampak mulia hari ini mungkin menjadi bencana pribadi esok hari. Bayangkan jika karena masalah kesehatan mendadak, Anda membutuhkan uang yang telah Anda pinjamkan. Apa yang akan Anda lakukan? Ini bukan tentang menjadi pelit atau berpaling dari seseorang yang Anda sayangi. Ini tentang melindungi diri Anda agar tidak kehilangan segalanya sementara orang lain memanfaatkan kebaikan Anda. Anda sadar bahwa apa yang dimulai sebagai permintaan sederhana bisa berakhir dengan konsekuensi menyakitkan yang tidak perlu, pukulan telak bagi kedamaian dan kesejahteraan Anda. Ini seperti membiarkan pintu Anda terbuka lebar, berharap tidak ada yang masuk dan mengambil apa yang menjadi milik Anda. Dan pada saat Anda menyadarinya, semuanya sudah terlambat, karena apapun yang merampas kedamaian Anda sama sekali tidak sepadan. Ketenangan pikiran Anda lebih berharga dari apapun. Dan percayalah, uang yang Anda pinjamkan jarang kembali, semudah perginya. Dan kemudian muncullah kata-kata itu. Tapi jika kamu ayahku atau saudaraku, kamu harus membantuku. Saat itulah pemerasan emosional muncul, membuat Anda merasa terperangkap, dimanipulasi oleh rasa bersalah, seolah-olah mengatakan tidak adalah dosa yang tidak terampuni.
Tapi mari kita perjelas, Anda tidak memiliki kewajiban untuk menyelamatkan siapapun jika itu berarti menenggelamkan diri Anda dalam prosesnya. Hidup Anda bukan milik orang lain. Jika Anda tidak bahagia, berubahlah. Terus mendayung perahu yang tenggelam bukanlah kepahlawanan. Itu adalah penghancuran diri. Kita perlu menyadari bahwa tindakan kita seringkali berbicara lebih keras daripada kata-kata, dan seringkali kita bahkan tidak menyadari seseorang sedang memanfaatkan kita. Ini bukan tentang situasi ekstrem, keadaan darurat yang sebenarnya seperti krisis medis. Ini tentang bantuan terus-menerus yang tidak pernah berakhir. Menguras tabungan Anda sementara orang lain melanjutkan hidup seolah-olah tidak ada yang salah. Dan bagian terburuknya, begitu dompet Anda kosong, tidak ada jalan untuk kembali. Anda tidak berada pada usia untuk memulai kembali secara finansial dari nol. Ini seperti mengemudi di jalan yang berkelok-kelok dan kehilangan kaca spion Anda. Kesempatan yang terlewatkan yang tidak akan pernah bisa Anda dapatkan kembali. Jadi, buka mata Anda. Jangan mengemis untuk perhatian, kasih sayang, atau rasa hormat. Jika seseorang hanya muncul saat mereka membutuhkan sesuatu, tanyakan pada diri Anda sendiri, apakah ini benar-benar cinta atau hanya ketergantungan yang terselubung? Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah mengorbankan masa depan Anda untuk orang-orang yang tidak peduli sama sekali dengan masa depan Anda. Karena seseorang yang benar-benar mencintai Anda tidak akan pernah menempatkan Anda pada posisi di mana Anda harus memilih antara stabilitas Anda sendiri dan kenyamanan mereka. Dan jika mereka melakukan itu, mereka tidak pantas mendapatkan waktu atau usaha Anda. Ini mengejutkan. Setelah seumur hidup bekerja keras, Anda masih harus membenarkan mengapa Anda pantas menikmati apa yang telah Anda peroleh. Tapi inilah kebenaran yang menyakitkan. Mereka yang tidak menghargai Anda tidak pantas mendapatkan waktu atau uang Anda. Belajarlah untuk mengatakan cukup. Jangan takut untuk menjadi berbeda. Dan di atas segalanya, jangan takut untuk mengatakan tidak. Ingat, ketenangan pikiran adalah kemewahan yang harus dilindungi. Apa yang mudah tidak selalu benar. Dan dalam kasus ini, hal yang benar adalah melindungi apa yang butuh seumur hidup untuk Anda bangun. Hidup tidak menunggu. Hiduplah sekarang. Jangan biarkan siapapun menghalangi jalan Anda. Inilah waktu Anda untuk menikmati apa yang telah Anda capai, bukan melihatnya hilang dalam sekejap mata. Jadi, lain kali seseorang datang kepada Anda dengan cerita sedih dan tangan terulur, tanyakan pada diri Anda, apakah mereka memikirkan kesejahteraan saya sebanyak saya memikirkan kesejahteraan mereka? Dan jika jawabannya tidak, maka Anda sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ini bukan tentang menjadi dingin. Ini tentang menjadi bijaksana. Kebaikan hanya datang ketika Anda meninggalkan keburukan. Dan dalam kasus ini, keburukan adalah siapapun yang melihat Anda sebagai mesin uang, bukan sebagai manusia. Mencapai usia senja seharusnya berarti kedamaian, bukan? Setelah semua yang telah Anda lalui, bayangkan sebuah kehidupan yang tenang, menikmati hasil kerja keras Anda, akhirnya memiliki waktu untuk diri sendiri. Tapi kemudian tiba-tiba seseorang datang dan meminta Anda untuk masuk ke dalam konflik keluarga. Mereka ingin Anda menjadi penengah untuk memperbaiki pertengkaran yang bahkan tidak Anda mulai. Mungkin itu anak laki-laki atau perempuan Anda yang berkata, "Ayah, ibu, ayah harus bicara dengan kakak atau adik, keadaannya buruk. Tidak bisakah ayah melakukan sesuatu?" Dan tanpa berpikir, Anda melemparkan diri ke dalamnya, seperti wasit di medan perang yang bahkan bukan milik Anda. Tapi begitu Anda masuk, Anda tiba-tiba menemukan diri Anda berada di tengah badai yang tidak pernah Anda duga akan datang. Sekarang, bayangkan sesuatu yang lebih menyakitkan. Anak-anak Anda berdebat tentang warisan rumah Anda. Tempat yang Anda bangun dengan susah payah, penuh dengan kenangan dan cinta. Tempat yang bagi Anda adalah surga yang aman, tetapi bagi mereka tidak lebih dari sekadar uang. Sebuah pertempuran yang sangat ingin mereka menangkan. Anda duduk di sana tak berdaya, menyaksikan sesuatu yang Anda sayangi menjadi sumber perpecahan. Ini adalah sebuah tragedi karena bahkan ketika Anda mencoba menengahi dengan niat terbaik, yang Anda lakukan hanyalah menyiram bensin ke api, memberi mereka lebih banyak alasan untuk terus bertengkar, untuk semakin menjauh. Pada akhirnya, Anda sampai pada kesadaran yang menyakitkan. Anda tidak bisa memperbaiki apa yang sudah rusak. Dan bagian terburuknya adalah saat Anda melelahkan diri sendiri, mencoba menyelesaikan sesuatu yang bukan di tangan Anda, harga yang Anda bayar sangat besar. Ketenangan pikiran Anda, kebahagiaan Anda, bahkan kesehatan Anda mulai terganggu. Saat itulah pelajaran terberat datang. Anda kehilangan diri Anda sendiri dalam upaya putus asa untuk membantu.
Hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan pada masalah yang bukan milik Anda. Inilah saatnya Anda berhak untuk mengutamakan diri sendiri, untuk akhirnya mencari kedamaian yang telah Anda perjuangkan begitu keras untuk dicapai. Jika seseorang meminta Anda untuk masuk ke dalam konflik keluarga, tanyakan pada diri Anda, apakah benar-benar sepadan mempertaruhkan kedamaian saya untuk sesuatu yang tidak bisa saya kendalikan? Karena jauh di lubuk hati, Anda sudah tahu, Anda tidak bisa menyelamatkan orang lain dengan tenggelam bersama mereka. Hidup bukan tentang memikul pertempuran orang lain. Ini tentang melindungi apa yang memberi Anda ketenangan, kegembiraan, dan makna. Ini bukan keegoisan, ini adalah harga diri. Dan jika Anda memutuskan untuk tidak terlibat, Anda tidak mengecewakan siapapun. Sebaliknya, Anda memilih diri Anda sendiri. Jadi lain kali seseorang mencoba menarik Anda ke dalam pertengkaran keluarga, ingat, Anda tidak diwajibkan untuk memikul beban yang bukan milik Anda. Kesejahteraan Anda lebih penting daripada drama apapun. Karena kedamaian yang telah Anda usahakan tidak ternilai harganya, pikirkan 2 kali. Jika Anda tidak bahagia, berubahlah. Kedamaian tidak ternilai harganya dan tidak boleh ditawar. Jangan buang energi Anda melawan perang yang bukan milik Anda. Kebenaran mungkin menyakitkan, tetapi itu membebaskan Anda. Katakan, Anda tidak akan terlibat dalam hal itu, dan selesai. Anda tidak berutang penjelasan kepada siapapun. Jangan setuju untuk menjadi pion dalam permainan yang bukan milik Anda. Ketenangan adalah kemewahan yang harus Anda lindungi, karena jika tidak, Anda akan menemukan diri Anda terjebak dalam keputusan yang seharusnya tidak pernah Anda buat. Utamakan diri Anda sendiri. Ambil alih kendali hidup Anda sendiri. Berhentilah hanya bertahan hidup. Mulailah hidup. Jangan pernah mempertaruhkan kedamaian Anda untuk sesuatu yang berada di luar kendali Anda. Sekarang, mari kita bicara tentang hal lain yang orang minta dari Anda. Sesuatu yang lebih pribadi. Meminta Anda untuk mengubah siapa diri Anda atau cara Anda hidup. Apa yang terjadi ketika seseorang, anak Anda, saudara Anda, seorang teman dekat mulai meminta Anda untuk mengubah cara Anda menjalani hidup seolah-olah waktu Anda telah berlalu. Seolah-olah semua yang telah Anda alami tidak lagi penting. Ini adalah pukulan telak ke jantung. Seolah-olah mereka menyuruh Anda untuk melupakan siapa diri Anda, untuk menghapus semua yang telah Anda bangun. Seolah-olah hanya karena Anda lebih tua, semua yang Anda lakukan entah bagaimana salah. Bayangkan mendengar hal-hal seperti, jangan berpakaian seperti itu, kamu terlihat tua. Atau kamu masih mendengarkan musik kuno itu. Atau bahkan, jangan bicara seperti itu, kamu terlalu tua untuk hal-hal seperti ini. Mereka tidak hanya meminta Anda untuk mengubah sesuatu yang kecil. Mereka mencoba melucuti identitas Anda, memberitahu Anda dengan cara mereka sendiri bahwa segala sesuatu yang mendefinisikan Anda tidak lagi memiliki nilai, dan itu adalah kehilangan yang tidak seharusnya dialami oleh siapapun. Karena alih-alih melihat Anda sebagai seseorang yang penuh pengalaman dan kebijaksanaan, mereka memperlakukan Anda sebagai seseorang yang perlu diperbarui agar sesuai dengan dunia mereka. Seolah-olah preferensi Anda, kenangan Anda, hal-hal yang memberi Anda kegembiraan entah bagaimana salah. Tapi apa yang sebenarnya mereka minta bukanlah pembaruan. Mereka meminta Anda untuk menghapus diri Anda sendiri, untuk melepaskan bagian penting dari siapa diri Anda, hanya untuk menjadi bagian dari sesuatu yang bahkan tidak mewakili Anda. Dan inilah pertanyaan kuncinya. Mengapa Anda harus berubah untuk mereka? Bagaimana dengan hak Anda untuk menjadi diri sendiri? Untuk menikmati apa yang membuat Anda bahagia, mengenakan apa yang Anda suka, mendengarkan musik yang membawa Anda kembali ke kenangan terbaik Anda. Anda telah mencapai tahap dalam hidup di mana segala sesuatu yang mendefinisikan Anda harus dirayakan, bukan dihakimi, bukan dikoreksi. Namun Anda mendengar hal-hal seperti, ayah, ibu, saatnya berhenti menjadi begitu tradisional. Ayah terdengar aneh. Santai saja, ubah kebiasaan itu. Tidak semuanya harus begitu kaku. Tapi mereka lupa satu hal, kebiasaan-kebiasaan itu adalah bagian dari cerita Anda. Dan cerita Anda adalah sesuatu yang tidak seorang pun berhak menulis ulangnya. Tapi siapa bilang menjadi diri sendiri itu dosa? Tidak ada yang berhak memberitahu Anda bagaimana harus hidup, terutama ketika Anda sudah hidup cukup lama untuk mengetahui apa yang memberi Anda kedamaian. Kebebasan yang telah Anda peroleh selama bertahun-tahun tidak seharusnya ditukar dengan saran belaka. Bagian terburuknya adalah jika Anda menyerah. Jika Anda mulai meragukan diri sendiri dan mengikuti arus, Anda akan kehilangan esensi Anda, menghancurkan apa yang membuat Anda unik, apa yang telah Anda bangun seumur hidup. Mari kita perjelas.
Tidak ada kebutaan yang lebih buruk daripada kebutaan seseorang yang menolak untuk melihat. Dan mereka tidak melihat apa yang ada di balik keputusan Anda. Mereka tidak melihat tahun-tahun perjuangan, pelajaran yang didapat, pengorbanan yang dilakukan. Mereka tidak mengerti bahwa Anda telah membayar harga untuk menjalani kehidupan yang penuh dengan suka dan duka, tetapi selalu tetap setia pada diri sendiri. Apa yang sebenarnya mereka minta, meskipun tidak mereka katakan secara langsung, adalah agar Anda menyerah pada siapa diri Anda. Tapi Anda tahu, Anda tidak bisa dan tidak seharusnya melakukan itu. Ingat ini, keaslian Anda adalah harta terbesar Anda. Jangan menukarnya dengan apapun atau siapapun. Ini bukan tentang membuat penyesuaian kecil. Ini tentang membangun kembali siapa diri Anda sepenuhnya. Dan biar saya beritahu sesuatu, itu adalah resep menuju bencana. Karena begitu Anda menyerah dan mulai berubah hanya agar sesuai, apa yang hilang mungkin tidak akan pernah kembali. Tidak ada cara untuk memulihkan apa yang telah dikorbankan. Bayangkan suatu hari anak Anda menatap Anda dan berkata, "Berhentilah membicarakan hal itu. Itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Lupakan saja." Mereka tidak tahu apa yang diperlukan untuk tetap setia pada diri sendiri, untuk berdiri teguh ketika semua orang menyuruh Anda untuk move on, untuk berubah, untuk mengikuti zaman. Hal terburuk yang bisa terjadi adalah membiarkan kata-kata itu menjatuhkan Anda, membuat Anda berhenti menjadi diri sendiri, hanya agar orang lain bisa merasa lebih nyaman. Bisakah Anda bayangkan kehilangan identitas Anda hanya untuk masuk ke dalam cetakan yang bukan milik Anda? Itu akan menjadi kejatuhan yang tidak perlu dan menyakitkan. Tidak ada yang lebih buruk daripada mengorbankan apa yang memberi Anda kebahagiaan hanya untuk menyenangkan orang lain. Jangan biarkan diri Anda dimanipulasi oleh rasa bersalah. Ini hidup Anda dan Anda yang memutuskan bagaimana menjalaninya. Jika seseorang meminta Anda untuk mengubah sesuatu yang mendefinisikan Anda, sesuatu yang memberi Anda kedamaian, jangan lakukan itu. Kedamaian dan kebahagiaan yang telah Anda bangun, segala sesuatu yang membawa Anda ke titik ini jauh lebih berharga daripada pendapat atau saran apapun. Jangan menunda hidup Anda untuk siapapun. Jika kebiasaan Anda, cara hidup Anda, apa yang Anda cintai, jika hal-hal ini membuat Anda merasa baik, tidak ada yang berhak meminta Anda untuk berubah. Hidup adalah sekarang, dan semua yang telah Anda lalui sejauh ini memiliki nilai yang tak terukur. Jangan buang energi Anda, dan jangan puas dengan yang kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Dan jika seseorang meminta Anda untuk berhenti menjadi diri sendiri, hanya untuk menyenangkan mereka, ingat ini, hidup Anda terdiri dari pilihan-pilihan. Dan yang paling penting adalah memilih untuk tetap setia pada diri sendiri. Sekarang, mari kita bicarakan jenis permintaan lain. Ketika seseorang meminta Anda untuk menempatkan perasaan mereka di atas perasaan Anda, apa yang terjadi ketika seseorang yang Anda cintai, anak Anda, saudara Anda, atau teman dekat menuntut agar Anda memprioritaskan emosi mereka di atas emosi Anda? Seolah-olah mereka mengatakan tanpa kata-kata bahwa kebahagiaan Anda tidak lagi penting. Bahwa karena Anda lebih tua, perasaan dan kebutuhan Anda telah menjadi nomor 2. Bayangkan ini, tiba saatnya ketika anak-anak Anda mengatakan pilihan Anda mengganggu kedamaian mereka, bahwa apa yang ingin Anda lakukan, apa yang Anda rasakan bukanlah apa yang mereka inginkan, dan mereka berkata, "Jangan menempatkan kami dalam situasi ini." Ayah, ibu, mengapa ayah tidak melakukan apa yang saya minta? Itu akan membuat saya merasa lebih baik. Hal terburuk yang bisa Anda lakukan adalah menyerah. Karena apa yang sebenarnya mereka minta adalah agar Anda meniadakan diri Anda sendiri, untuk melupakan keinginan dan kebutuhan Anda sendiri, agar mereka bisa merasa lebih nyaman, seolah-olah hidup Anda adalah sebuah panggung di mana mereka yang menentukan. Sepertinya mereka berkata, "Lupakan dirimu, yang penting adalah aku merasa baik." Itu adalah pukulan telak bagi kebahagiaan Anda, karena sementara mereka merasa nyaman di dunia mereka, Anda akhirnya meredupkan cahaya hidup Anda sendiri agar mereka bisa bersinar. Jangan lakukan itu karena tidak ada yang berhak meminta Anda untuk mengesampingkan apa yang membuat Anda merasa terpenuhi. Siapa bilang kesejahteraan Anda harus bergantung pada perasaan orang lain? Setiap kali Anda menghadapi tuntutan semacam ini, seolah-olah mereka memberitahu Anda bahwa Anda tidak pantas bahagia, bahwa kebutuhan Anda sendiri tidak penting. Mereka berkata, "Lakukan ini untukku." Tapi kenyataannya, jika Anda menyerah, Anda akan menyadari terlambat bahwa kerusakannya sudah terjadi. Anda telah mengorbankan sesuatu yang sangat berharga, kedamaian batin Anda,
ketenangan yang Anda bangun selama bertahun-tahun melalui setiap pelajaran yang dipetik, setiap tantangan yang diatasi. Jangan puas dengan yang kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Anda tidak bisa terus hidup seolah-olah Anda adalah karakter pendukung dalam cerita orang lain. Bayangkan seseorang berkata kepada Anda, "Jika kamu tidak melakukan ini, kamu akan menyakitiku, kamu akan mengecewakanku." Tiba-tiba, Anda merasa terperangkap seolah-olah kebutuhan Anda sendiri tidak lagi penting hanya karena orang lain tidak bisa menangani emosi mereka. Jangan biarkan itu terjadi karena pada akhirnya tidak ada yang berhak meminta Anda untuk berhenti menjadi diri sendiri hanya untuk memuaskan keinginan emosional. Hidup Anda adalah milik Anda dan Anda harus selalu ingat bahwa Anda yang memutuskan bagaimana menjalaninya. Anda mungkin menemukan diri Anda terdorong ke dalam situasi di mana rasanya tidak mungkin menjadi diri sendiri tanpa merasa seperti Anda menyakiti seseorang. Tapi biar saya beritahu ini, hidup Anda tidak seharusnya berputar di sekitar orang lain. Seolah-olah Anda terus-menerus mendengar, "Jangan membuatku merasa tidak nyaman dengan keputusanmu." Dan tiba-tiba, Anda diharapkan untuk berubah, untuk beradaptasi, untuk mengorbankan semua yang Anda miliki, hanya agar orang lain tidak harus berurusan dengan ketidaknyamanan mereka sendiri. Tapi bagaimana dengan perasaan Anda? Bagaimana dengan kesejahteraan Anda? Ini bukan keegoisan, ini adalah cinta diri. Jika Anda tidak menghargai diri sendiri, jika Anda tidak memprioritaskan kedamaian Anda, siapa yang akan melakukannya untuk Anda? Jika Anda terus menyerah pada harapan orang lain, Anda akan menemukan diri Anda terkuras, meninggalkan semua yang memberi Anda energi, semua yang membuat Anda merasa hidup. Dan bagian terburuknya, Anda kehilangan satu-satunya kesempatan untuk benar-benar bahagia. Karena ketika Anda menempatkan diri Anda di urutan kedua agar orang lain bisa bersinar, Anda akhirnya meredupkan cahaya Anda sendiri, menjadi hanya penonton dalam hidup Anda sendiri, sementara orang lain memutuskan bagaimana Anda harus hidup, apa yang harus Anda lakukan, dan bahkan bagaimana Anda harus merasa. Jangan biarkan itu karena Anda tahu persis apa yang terjadi ketika seseorang menuntut terlalu banyak dari Anda. Anda akhirnya terjebak dalam harapan mereka, dan kenyataannya itu tidak bisa dibiarkan. Sekarang, lebih dari sebelumnya, hidup Anda perlu dipandu oleh apa yang membuat Anda merasa baik, oleh apa yang memberi Anda kedamaian. Jangan puas dengan yang kurang dari yang pantas Anda dapatkan. Inilah saatnya untuk mengutamakan diri sendiri. Berhentilah menjadi tahanan dari apa yang orang lain inginkan dari Anda. Berhentilah melakukan sesuatu hanya untuk menghindari mengecewakan mereka. Dan jika seseorang meminta Anda untuk menempatkan kebahagiaan mereka di atas kebahagiaan Anda, berhentilah dan katakan cukup. Karena kebahagiaan Anda, kedamaian Anda, dan pilihan Anda memiliki nilai yang sangat besar. Jangan buang waktu mencoba mengubah kebenaran. Sepahit apapun itu, kebenarannya adalah ini. Ketika seseorang tidak menghormati perasaan Anda, itu adalah pertanda jelas bahwa Anda perlu menarik garis batas. Karena pada akhirnya, satu-satunya orang yang berhak memutuskan bagaimana Anda menjalani hidup Anda adalah Anda sendiri. Jika Anda tidak bahagia, jika Anda tidak damai, jika Anda tidak hidup selaras dengan apa yang memenuhi Anda, maka inilah saatnya untuk berubah. Hidup hanya satu kali. Jangan sia-siakan untuk drama atau mencoba memenuhi harapan orang lain. Jika seseorang meminta Anda untuk hidup untuk mereka alih-alih untuk diri Anda sendiri, ingatlah bahwa itu bukanlah yang pantas Anda dapatkan pada tahap kehidupan ini. Kedamaian dan kesejahteraan harus menjadi prioritas. Anda tidak bisa membiarkan orang lain menyeret Anda ke dalam konflik mereka, meminta Anda untuk mengambil tanggung jawab yang bukan milik Anda, atau mempermainkan kebaikan dan kemurahan hati Anda. Karena dengan melakukannya, Anda tidak hanya mengorbankan waktu dan energi Anda. Anda juga menyerahkan kedamaian mental dan emosional Anda. Belajar mengatakan tidak bukanlah egois. Ini adalah cara untuk melindungi apa yang telah Anda bangun dengan susah payah, kedamaian dan kebahagiaan Anda. Selalu ingat, hidup Anda adalah milik Anda dan hanya Anda yang dapat memutuskan bagaimana menjalaninya. Jangan biarkan siapapun mencuri apa yang paling berharga, ketenangan Anda. Sekarang adalah waktunya untuk memprioritaskan, untuk menetapkan batasan yang sehat, dan untuk menikmati babak penting dalam hidup ini sepenuhnya. Dan sekarang kita telah sampai di akhir. Saya ingin mendengar suara Anda. Poin mana dari ini yang paling berkesan bagi Anda? Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Apakah Anda atau seseorang yang dekat dengan Anda telah melakukan sesuatu untuk mengubah kenyataan ini? Jika video ini memberi Anda nilai, berlangganan dan komentari kata kunci utuh
agar saya bisa memberi Anda sapaan khusus di video berikutnya. Tinggalkan komentar Anda di bawah. Saya ingin sekali mendengar pengalaman Anda dan tahu apa yang Anda pikirkan. Terima kasih banyak telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.